Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, kita memasuki pelajaran Alkitab berseri dengan judul yang baru, Kenapa Petrus Menyangkal Yesus. Kita akan belajar lewat pribadi Petrus yang kita kagumi dan boleh menjadi teladan buat kita, karena Petrus memang salah satu soko guru orang-orang Kristen. Tetapi lewat peristiwa ini kita ingin menyingkapkan rahasianya, apa yang menyebabkan seorang Petrus yang begitu luar biasa itu harus gagal untuk mengakui bahwa di dalam hidupnya, dirinya menjadi bagian dari kehidupan Kristus karena dia menjadi salah satu muridnya. Saudara, ada 4 video berseri yang akan mengungkapkan, membuat Anda dan saya menjadi paham kenapa seorang yang luar biasa seperti Petrus terakhirnya dia bisa menyangkal akan Yesus Kristus Tuhannya. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik. Judul yang pertama adalah ketakutan menggoyahkan iman. Saudara, kita akan menyaksikan lebih dulu dari bacaan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 26 ayatnya yang ke-69 sampai ke-75. Bapak Ibu boleh persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul bacaannya, Petrus Menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayam berkokok, "Engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, kita ingin tahu lebih dulu Petrus itu siapa? Kenapa dia hanya untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan gurunya saja harus menyangkal? Padahal kita tahu lewat bacaan Alkitab, nama Petrus salah satu nama dari 12 para rasul yang seringkali ditulis, disebut di dalam Alkitab.
Kenapa? Karena yang pertama, kita lihat lebih dulu. Petrus adalah salah satu dari murid yang jumlahnya 12. Nama Petrus adalah nama yang paling sering disebut di dalam Alkitab. Oleh karena dia menjadi salah satu murid Tuhan Yesus, dan ternyata dia menjadi salah satu orang dari 12 murid yang punya kedekatan istimewa dengan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya, maka apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia menyembuhkan orang sakit, ketika dia melakukan mukjizat dengan menghardik badai dan badai kemudian reda, dan membangkitkan Lazarus setelah mati 4 hari, Petrus pasti ada di samping Yesus. Dia melihat, dan apapun yang Yesus Kristus Tuhan sampaikan, ajarkan, ketika ada begitu banyak orang berkumpul untuk mendengarkan firman-Nya, Petrus juga salah satu orang yang mendengarkan ajaran yang disampaikan Kristus. Sehingga apapun yang dia lihat dan yang dia dengar adalah sebuah pengajaran. Dan saya yakin ketika dia menyaksikan mukjizat demi mukjizat dengan aneka ragam dan jumlah yang begitu banyak, iman Petrus dan teman-teman para rasul yang lain pastilah akan boleh semakin bertumbuh, berkembang, dan menjadi sangat kuat. Karena mereka pun juga sedang berpikir, apapun yang sudah dilakukan oleh Yesus yang adalah Tuhan dan gurunya adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh nabi sebelumnya dia. Tidak pernah dilakukan oleh manusia yang lainnya. Sehingga Petrus pun boleh berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia biasa. Sehingga boleh jadi Petrus sedang berpikir bahwa dia juga adalah anak Allah. Oleh karena itu, tidak heran saudara, dia menjadi salah satu murid yang menjadi ring satunya Tuhan Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena 12 rasul yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, kenyataannya Yesus yang adalah Tuhan tidak dekat semuanya merata terhadap yang 12, tetapi dia dekat dan dia cocok hanya kepada 3 rasulnya. Walaupun semua dikasihi, tetapi yang 3 ini memiliki keistimewaan tersendiri di hati Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Saudara, terbukti, saudara, ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, saudara, kemudian dia mengajak bukan kepada semua orang, semua murid, tetapi Tuhan Yesus cuma mengajak Petrus, Yohanes, dan kemudian mengajak lagi Yakobus. Dan mereka bertiga menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Tuhan Yesus dimuliakan di sana, wajahnya berkilau-kilauan dan lain sebagainya. Dan pada saat itu mereka bertiga menyaksikan di samping Tuhan Yesus ada Musa, ada Elia sedang bercakap-cakap dengan dia. Oleh karena itu para murid berkata, Tuhan, sungguh dahsyat tempat ini. Sungguh bahagia kami menyaksikan hal seperti itu. Maukah engkau Tuhan, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Nah saudara, ketika mereka turun dari gunung, saudara, Anda bisa lihat itu di Matius pasal 17, ayat 1 hingga ayat yang ke-10, bahwa ketika mereka berempat turun ke bawah gunung, Yesus yang adalah Tuhan berpesan kepada mereka bertiga. Apa yang kau saksikan, penglihatan tadi, kamu tidak perlu sampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Simpan sampai dengan anak manusia, sampai dengan dia mati dan dibangkitkan. Nah saudara, berarti Yesus yang adalah Tuhan lebih mempercayai kepada mereka bertiga dibandingkan 9 yang lainnya. Walaupun
Tuhan Yesus sama-sama mengasihi mereka. Tetapi yang tiga ini adalah orang-orang yang istimewa. Nah, saudara, keistimewaan Petrus lagi ketika Yesus Kristus Tuhan harus berdoa di Taman Getsemani menjelang dia ditangkap, dia diadili, dia dibunuh di atas kayu salib. Dia pun tidak mengajak rasul yang lainnya, tetapi spesial Petrus, Yohanes, dan kemudian Yakobus itulah mereka yang diajak untuk menemani Tuhan Yesus. Nah, saudara, Anda bisa menyaksikan itu di Matius pasal 26 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Saudara, saya bacakan sebentar ayat 36 sampai ayat ke-37 sampai dengan ayat ke-40. Demikian. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudara, inilah yang membuktikan bahwa sesungguhnya siapakah Petrus? Petrus ternyata adalah salah satu murid dari yang 12 yang punya kedekatan istimewa dengan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Dan Yesus Kristus Tuhan itu pun mengasihi dan percaya kepada Petrus sebagai salah satu murid yang dia kasihi. Nah, saudara, Petrus juga punya keistimewaan yang lainnya. Dia sering menunjukkan bahwa dia adalah salah satu rasul yang punya kecerdasan luar biasa dibandingkan dengan para rasul yang lainnya. Oleh karena itu, dia menunjukkan bagaimana dia menjadi seseorang yang suka memberikan jawaban atas pertanyaan Tuhan Yesus. Dia juga menunjukkan sifat-sifatnya sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu tidak salah jika seringkali pertanyaan-pertanyaan Tuhan Yesus yang tidak bisa dijawab oleh para murid yang lainnya, sengaja oleh Tuhan Yesus dilontarkan kepada Petrus. Saudara, kita akan melihat bagaimana perbincangan Tuhan Yesus dengan Petrus di dalam Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman-Nya. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, kita menyaksikan bagaimana kecerdasan daripada Rasul Petrus ketika semua orang umum itu menyatakan
dirinya sebagai siapa. Ada yang berkata dia ini adalah Yohanes Pembaptis, dia ini adalah Elia dan lain sebagainya, atau Yeremia atau nabi-nabi yang lainnya. Tetapi ketika pertanyaannya dilontarkan kepada para rasulnya, maka langsunglah Petrus dengan sigap memberikan jawaban, engkau adalah Mesias, anak Allah. Saudara, Petrus adalah salah satu rasul yang cerdas. Oleh karena apa? Oleh karena dia mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan dia menyaksikan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mukjizat menyembuhkan orang buta melihat, lumpuh berjalan, kemudian bisu berbicara, tuli mendengar, mati dibangkitkan. Maka Petrus berkesimpulan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Oleh karena itu dia berkesimpulan bahwa Yesus yang adalah Mesias, ini adalah anak Tuhan, adalah Mesias yang suka membuat mukjizat dan lain sebagainya. Sama seperti ketika Yesus harus ditanya oleh murid-murid daripada Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, Yohanes Pembaptis menyuruh muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, engkaukah Mesias, anak Allah itu, atau kami masih harus menunggu lagi orang yang lain? Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia memberikan jawaban dengan berkata, kamu kembali kepada Yohanes, sampaikan kepada Yohanes, Yohanes bisa tahu siapa aku. Apa yang kau dengar dan apa yang kau lihat, jika kau melihat orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, bisu berbicara, tuli mendengar, mati dibangkitkan, kusta ditahirkan, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar yang baik. Kamu bilang sama Yohanes, dengan apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, yang aku lakukan, engkau kurang lebih tahu siapakah aku ini. Nah saudara, tapi bagaimana mungkin orang yang seperti Petrus yang luar biasa ini, ternyata Petrus itu gagal untuk berani mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan guruku. Nah saudara yang dicintai oleh Tuhan, rasul yang setia dan selalu membela Yesus juga adalah ditunjukkan lewat jati diri daripada Petrus. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus mulai memberitakan bahwa sebentar lagi imanmu akan tergoncang karena gembala, karena aku akan ditangkap dan aku dibunuh. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus, lagi-lagi dia menunjukkan sikap heroiknya dia. Sikap yang membuat Yesus Kristus Tuhan harusnya berbahagia. Karena Petrus menunjukkan bukan hanya loyalitasnya saja, tetapi dedikasinya dan keberaniannya dia untuk membentengi Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Dan dia berkata, guru, boleh jadi yang lain. Dia berkata, yang 11 ini boleh tergoncang, tetapi aku sekali-kali aku tidak akan tergoncang. Aku masuk penjara untuk engkau, aku siap. Mati pun aku siap. Mati bersamamu. Itulah yang dinyatakan oleh Petrus. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan sudah memperingatkan kepada Petrus. Sebelum ayam berkokok, seperti bacaan kita tadi, ketika orang mulai menunjuk kepada Petrus bahwa engkau selalu bersama-sama dia, dari bahasamu engkau adalah orang Galilea, engkau adalah bagian daripada murid-murid Yesus Kristus Tuhan itu. Maka pada waktu itu Petrus mulai menyangkali, dan Yesus Kristus Tuhan sudah tahu hal itu akan terjadi sebelum ayam berkokok. Engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Nah saudara, bahkan ketika Tuhan Yesus hendak ditangkap, ada seorang hamba daripada imam besar yang ikut bersama-sama menangkap, itu harus berurusan dengan Petrus. Petrus menghunus pedang, Petrus memotong telinganya, dan Tuhan Yesus mengambil telinga itu tadi dan disembuhkan. Hamba itu namanya Malkus. Dan Tuhan Yesus menegur kepada Petrus, Petrus, sarungkan pedangmu, karena orang yang bermain dengan pedang akan mati oleh karena pedang. Saudara, itulah kurang lebih Petrus.
Namun apa yang terjadi di dalam kenyataan bacaan yang tadi kita baca dalam Matius 26 ayat 69 sampai dengan 75, Petrus harus menyangkali Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Bahkan di tengah-tengah orang meyakini bahwa Petrus menjadi bagian daripada kehidupan Yesus Kristus Tuhan itu, maka Petrus itu tega-teganya dia harus bersumpah bahwa dia tidak mengenal akan Yesus orang Nazaret itu. Dia harus bersumpah, dia harus mulai mengingkari, dia harus mulai menyangkali. Sehingga dengan demikian, sesungguhnya sama dengan ini menghujat kepada Yesus sebagai Tuhan dan gurunya sendiri. Saudara, apa yang ada di dalam pikiran Petrus pada waktu peristiwa itu belum terjadi? Ketika Yesus Kristus Tuhan belum ditangkap, pastilah Petrus dan teman-teman mungkin punya pikiran yang sama. Pastilah Yesus yang adalah Tuhan dan gurunya, yang selalu hadirkan mukjizat di tengah-tengah situasi yang sangat genting, termasuk ketika mereka merasa akan binasa gara-gara angin badai di danau yang luar biasa itu tadi. Toh Yesus Kristus Tuhan pun menghardik badai tersebut sehingga danau itu menjadi teduh. Pastilah mereka juga punya pikiran yang sama. Jika suatu hari kelak terjadi sesuatu yang buruk atas Yesus Kristus Tuhan, dia akan ditangkap. Bukankah setiap manusia pasti punya naluri untuk membela dan melindungi dirinya sendiri? Mungkin Petrus dan teman-teman sedang berpikir, sehingga mereka berani mengutarakan, Tuhan, kami mati bersama Engkau, kami siap. Masuk penjara tidak masalah, mati kami siap. Karena mereka sedang berpikir bahwa Yesus Kristus Tuhan di saat-saat seperti itu pasti dia akan membela atas keselamatan dirinya sendiri. Namun apa yang terjadi? Kemudian mereka dikagetkan dengan satu kenyataan, ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia tidak lakukan apa-apa. Ketika dia diadili, dia juga tidak melakukan perlawanan. Dan ketika dia harus naik di atas kayu salib, dia pun menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Saudara, apa yang terjadi di dalam video yang pertama ini, yaitu ketakutan Petrus dan teman-teman itu menggoyahkan iman mereka yang selama ini tumbuh dengan begitu dahsyat karena mereka mendengar pengajaran Kristus, karena mereka menyaksikan segala mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun. Itu sirna oleh karena ketakutan yang saat itu dipandang oleh mata mereka bahwa Yesus Kristus Tuhan yang selalu didambakan oleh mereka menjadi Superman ternyata tidak melakukan apapun. Sehingga lewat kenyataan yang mereka saksikan, nyali mereka menjadi ciut. Ketakutan inilah yang menggoyahkan iman Petrus hingga Petrus harus menyangkali Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Saudara, kita akan ketemu di video yang kedua, kenapa Petrus harus menyangkal Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.